Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pengantar bahasa query, khususnya untuk kelas SKS 191 pada hari ini, hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, di mana pada hari ini untuk kelas SKS 191 kita masuk pada pertemuan yang ke-14. Baiklah, pada minggu sebelumnya saya sudah memberikan penjelasan tentang perintah select ya di sini, di mana kita sudah mulai menggunakan beberapa perintah select itu di dalam latihan. Nah, pada akhir penjelasan yang kemarin saya sudah memberikan tugas kepada kelas SKS 191 ya. Jadi saya minta untuk membuat sebuah tabel dengan nama pegawai di sini, kemudian dengan menggunakan latihan-latihan seperti ini, maka kita akan mencoba untuk menjalankan beberapa penggunaan perintah select dengan berbagai variasi yang ada di dalamnya. Nah, mungkin untuk mereview sedikit ya, jadi saya akan ulang sebentar biar yang kemarin mungkin belum paham bisa tambah paham dengan apa yang saya jelaskan pada malam hari ini. Jadi intinya perintah select di sini dipergunakan untuk menampilkan data. Nah, untuk menampilkan data ini ternyata menggunakan berbagai macam model atau cara atau style sesuai dengan yang kita inginkan. Ada model di mana kita hanya menampilkan apa adanya saja data yang ada di situ. Tapi ada saatnya kita ingin menampilkan data-data tertentu sesuai dengan pilihan kita. Jadi misalkan ada sebuah tabel ya, sebuah database yang berisi tentang data mahasiswa misalkan. Nah, di dalam data mahasiswa itu ada nomor induk mahasiswa, kemudian nama, alamat, tempat tanggal lahir, asal sekolah, jurusan, nama orang tua, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian pada kesempatan yang lain, ternyata kita hanya ingin menampilkan kolom nomor induk mahasiswa dan nama mahasiswa saja. Nah, kemudian pada kesempatan yang lain lagi, mungkin kita ingin menampilkan nomor induk mahasiswa, data mahasiswa, tapi yang nomornya ganjil. Ya, pada kesempatan yang lain juga mungkin kita ingin menampilkan data mahasiswa yang memiliki karakteristik khusus. Misalkan saja mahasiswa dengan huruf atau inisial huruf depan namanya itu adalah S misalkan, atau mungkin F misalkan. Nah, ini kan beberapa spesifikasi tertentu dalam menampilkan data yang bisa kita pergunakan dengan perintah select. Nah, untuk perintah select sendiri sesuai dengan sintaknya, karena tadi itu kita memiliki spesifikasi yang berbeda-beda, tentunya untuk select juga, untuk sintak juga dari select ini berbeda-beda juga. Dimulai dari yang pertama, ini adalah menampilkan semua data, sintaknya seperti ini, dan ini merupakan perintah select yang sangat familiar bagi kita, paling umum dipergunakan, dan biasanya dalam pemrograman juga paling sering dipergunakan. Kemudian yang kedua, ini kita sudah mulai menentukan atau memilih kolom-kolom atau field yang kita inginkan untuk ditampilkan, sehingga sintaknya menjadi seperti ini. Kemudian ada juga ketentuan di mana kita ingin menampilkan data itu dengan urutan tertentu. Ya, ini juga ada sintak seperti ini. Kemudian kita juga ingin menampilkan data yang memiliki kondisi-kondisi khusus. Misalkan kita ingin menampilkan data mahasiswa yang tanggal lahirnya lebih besar dari tanggal 15 misalkan. Nah, atau mungkin kita ingin menampilkan data mahasiswa yang rumahnya daerah Semarang Timur misalkan. Nah, ini adalah
beberapa hal khusus yang bisa ditampilkan dengan perintah select seperti ini. Nah, contohnya adalah yang kita lihat pada tampilan ini, dan ketika nanti kita masuk pada latihan yang kita berikan pada akhir PPT, ya, ini kita bisa melihat bagaimana perintah penggunaan select ya, di dalam query yang tentunya nanti akan menampilkan data yang berbeda-beda. Baiklah, untuk lebih jelasnya saya akan melakukan cek terlebih dahulu untuk hasil tugas yang sudah diberikan kepada mahasiswa SKS 191. Di sini kalau saya lihat itu sudah diserahkan ada 9 tugas. Ya, kita lihat di sini. Oke. Dan ini juga sudah dicek kemarin ya. Sudah dicek di sini, dan juga nilainya juga sudah ada di sini. Nah, kemudian yang belum ini juga saya tunggu sampai sekarang belum menyerahkan ya. Dan ini untuk perolehan nilainya saya cek terlebih dahulu untuk kelas SKS 191. Oke, nah ini adalah perolehan nilainya. Nah, mohon bagi mahasiswa yang nilainya ternyata masih ada kekurangan untuk segera dilengkapi. Seperti itu ya. Nah, baiklah. Saya kira untuk materi select ini sudah sangat paham untuk mahasiswa SKS 191, apalagi dari sisi penugasan ya. Di sini untuk tugas kelasnya itu juga sudah dikumpulkan, tugas praktikum 2 juga begitu, tugas praktikum 1 juga begitu sama. Nah, dimohon bagi mahasiswa yang 3 yang belum mengumpulkan ini masih saya tunggu sampai dengan sekarang ya. Baiklah, untuk materi malam ini saya akan membahas kelanjutan masih tentang perintah select. Nah, di sini untuk temanya adalah mengenal berbagai klausa pada select. Untuk yang pertama yaitu mengurutkan dengan order by. Ya. Nah, untuk mengurutkan dengan order by ini ada beberapa tahapan atau beberapa style ya. Jadi di sini yang pertama mengurutkan berdasarkan sebuah kolom. Ya, jadi contoh mengurutkan berdasarkan nama. Nah, kalau yang kemarin itu contohnya misalkan data karyawan ya, ini mungkin nama karyawan nanti yang dijadikan pengurutannya ya. Kemudian untuk perintah selectnya sendiri ketika nanti masuk itu menjadi seperti ini. Select bintang from mahasiswa order by nama. Misalkan ini dicontohkan untuk tabel mahasiswa ya, dan diurutkan berdasarkan sebuah kolom. Nah, kemudian yang kedua mengurutkan secara descending. Nah, kalau yang ini tadi berdasarkan kolom, kalau yang kedua ini descending. Kalau descending itu berarti kebalikan dari ascending ya, berarti dari besar ke kecil ini. Contoh, mengurutkan berdasarkan nama secara descending. Berarti yang tadi itu ada tambahannya perintah ya. Jadi contohnya menjadi seperti ini untuk perintahnya. Select bintang from mahasiswa order by nama des. Nah, kalau Anda ingin menurutkan secara descending, tambahkanlah perintah des ini, DESC di belakang nama kolom yang ingin dijadikan acuan untuk pengurutan. Nah, kalau misalkan yang kemarin kita itu contohnya adalah tabel karyawan, nanti ingin menampilkan nama karyawan tadi, ya gunakan perintah berdasarkan kolom nama, gunakan perintah yang di atas ini. Kalau ingin secara descending, tinggal tambahkan perintah des di belakang kolom yang ingin kita jadikan acuan untuk pengurutan. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga,
mengurutkan menurut beberapa kolom. Jadi kalau tadi itu contohnya hanya satu kolom, ini kita juga bisa mengurutkan berdasarkan beberapa ya. Contohnya misal mengurutkan berdasarkan kelas dan nama. Ada 2 kolom kan, berarti kelas dan nama. Jadi contohnya kan kita ambil tabel mahasiswa. Nah, di sini nanti perintahnya menjadi select bintang from mahasiswa order by kelas, spasi nama. Ya, jadi ini bisa ditambahkan. Ini kalau menggunakan SQL Server seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan ODBC query seperti yang Anda praktekkan di rumah, tambahkan simbol titik koma di belakang nama ini, kolom nama ya. Nah, kemudian seandainya kita itu ingin mengurutkan masing-masing kolom yang kita pilih tadi sesuai dengan pilihan kita. Katakanlah misalkan di contoh ini untuk kelas itu akan diurutkan secara ascending. Sedangkan untuk kolom nama akan diurutkan secara descending. Nah, bagaimana? Nanti perintahnya menjadi seperti ini. Select bintang from mahasiswa order by kelas ASC. ASC itu untuk ascending, spasi, nama descending ditambahkan di DESC di sini. Jadi tinggal kita tambahkan sesuai keinginan kita, ingin mengurutkan berdasarkan satu kolom atau beberapa kolom. Kalau seandainya kita ingin mengurutkan berdasarkan kolom pilihan tadi, masing-masing kolom pun juga bisa kita tambahkan fasilitas pengurutan ascending maupun descending. Dan menariknya lagi, masing-masing kolom ini bisa kita beda-bedakan. Tidak selalu harus urut semua ascending atau semua descending. Contohnya seperti yang kedua ini. Untuk kelas kita buat ascending, untuk nama dibuat descending. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, mengurutkan menurut nomor kolom. Nah, kolom yang biasanya dijadikan acuan pengurutan bukan nama kolom, tetapi menggunakan nomor kolom. Ya, jadi nanti itu akan otomatis menghitung sendiri dari sistemnya kira-kira urutan kolom nomor 2, nomor 3, nomor 5 itu apa namanya di situ. Jadi kita tidak berdasarkan nama kolomnya ya, tapi nomor urut kolom. Nah, contohnya kolom nama adalah kolom kedua misalkan. Karena yang pertama itu mungkin nomor pokok mahasiswa ya atau NPM. Nah, kemudian kolom kedua itu nama. Nah, nanti ketika kita menggunakan perintah select itu menjadi seperti ini. Select bintang from mahasiswa order by to days. Maksudnya kita akan menampilkan data dari tabel mahasiswa diurutkan berdasarkan nomor kolom yang kedua dan pengurutannya secara descending. Nah, kebetulan saja kolom nomor 2 itu adalah nama. Ya, jadi ini adalah beberapa style untuk menampilkan data dengan perintah order by. Di mana untuk order by ini biasanya mengacu kepada pengurutan, apakah model ascending ataukah descending. Nah, berikutnya adalah mengelompokkan data dengan group by. Contohnya, mengelompokkan berdasarkan kelas. Nah, perintahnya menjadi select bintang from mahasiswa group by kelas. Jadi di sini dikelompokkan data itu berdasarkan kelas. Nanti masing-masing mahasiswa itu akan masuk ke kelas yang sudah kita tentukan. Misalkan kelasnya dibuat ada kelas A, B, C ya. Nanti untuk kelas A akan terisi sendiri sesuai pilihan data dari mahasiswa tersebut. Ya. Nah, kemudian klausa having. Untuk klausa having ini terkait dengan group by. Kegunaannya adalah untuk menentukan kondisi bagi group by. Contohnya,
Select kelas from mahasiswa group by kelas having kelas tidak sama dengan KBS 041. Di sini maksudnya pernyataan di atas itu identik dengan perintah select kelas from mahasiswa where kelas, kalau tanda lebih kecil lebih besar itu sama artinya dengan tidak, ya. Kelas tidak sama dengan KBS 041 group by kelas. Nah, jadi ini akan dikelompokkan berdasarkan kelas, tapi khusus untuk yang bukan kelas KBS 041 seperti itu. Nah, ini untuk klausa having. Berikutnya kita mengenal ada fungsi agregat. Ya, fungsi agregat disebut juga fungsi grup atau fungsi ringkasan. Merupakan fungsi yang biasanya disediakan oleh SQL untuk menghasilkan sebuah nilai berdasarkan sejumlah data. Nah, daftar fungsi agregat itu ada AVG, itu average ya, untuk memperoleh nilai rata-rata, count menghitung cacah data, max menghasilkan nilai terbesar, min menghasilkan nilai terkecil, dan sum untuk memperoleh penjumlahan data. Nah, contoh untuk pemakaian AVG sendiri, ya, menghitung nilai rata-rata mahasiswa, itu contohnya seperti ini. Select AVG dalam kurung nilai 1 from mahasiswa. Ya, kemudian contoh menghitung nilai rata-rata mahasiswa per kelas. Perintahnya menjadi select kelas, ya, karena tadi mintanya per kelas, koma, spasi, AVG dalam kurung nilai 1 from mahasiswa group by kelas. Nah, kemudian ada contoh lagi menghitung nilai rata-rata untuk kelas KBS 041. Select AVG dalam kurung nilai 1 from mahasiswa group by kelas having kelas sama dengan KBS 041. Atau bisa dituliskan yang lebih simpel lagi menjadi select AVG dalam kurung nilai 1 from mahasiswa where kelas sama dengan KBS 041. Nah, ini untuk contoh pemakaian AVG atau average. Nah, berikutnya adalah contoh pemakaian count. Contohnya menghitung jumlah mahasiswa. Perintahnya adalah select count dalam kurung nama from mahasiswa. Nah, di sini kita lihat atau select count bintang from mahasiswa. Untuk yang kedua, contoh menghitung jumlah mahasiswa per kelas. Select kelas, count nama from mahasiswa group by kelas. Contoh menghitung jumlah mahasiswa per kelas khusus yang jumlahnya di atas 2. Ya. Nah, select kelas count nama from mahasiswa group by kelas where having count kelas lebih besar 2. Berikutnya menghitung jumlah kelas dalam tabel mahasiswa. Menjadi select count distinct kelas from mahasiswa. Nah, tolong Anda perhatikan beberapa pemakaian count di sini yang intinya untuk menghitung jumlah ya di sini. Nah, berikutnya contoh pemakaian max. Menampilkan nilai tertinggi. Select max dalam kurung nilai 1 from mahasiswa. Contoh yang kedua, menampilkan nilai tertinggi per kelas. Select kelas, koma, spasi, max dalam kurung nilai 1 from mahasiswa group by kelas. Nah, ini adalah contoh-contoh pemakaian max ya dalam perintah atau klausa select.
Jadi ini menampilkan nilai tertinggi, kalau ini nilai tertinggi per kelasnya. Nah, kemudian contoh untuk pemakaian min, menampilkan nilai terendah, menggunakan perintah select min dalam kurung nilai 1 from mahasiswa. Yang kedua, contoh menampilkan nilai terendah per kelas. Select kelas min dalam kurung nilai 1 from mahasiswa group by kelas. Nah, jadi kita nanti juga bisa membuat contoh dari latihan yang sudah kita buat kemarin ya. Nah, berikutnya contoh pemakaian sum, menampilkan total nilai. Select sum dalam kurung nilai 1 from mahasiswa. Yang kedua, menampilkan total nilai per kelas. Jadi, kalau tadi total nilai dari keseluruhan, kalau ini per kelas. Menjadi select kelas, spasi, sum dalam kurung nilai 1 from mahasiswa group by kelas. Ya, jadi diperhatikan ini ada perbedaan-perbedaan saat kita ingin menampilkan data dengan menggunakan fungsi agregat tadi. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita akan coba tampilkan dari perintah sebelumnya. Kalau kemarin itu kita kan menggunakan data ini ya. Di sini kita copy dulu. Saya akan tambahkan untuk menjadi latihan bagi Anda. Kemarin menggunakannya perintahnya adalah ini ya, pegawai ya. Buka kembali tabel pegawai. Jadi ini nanti Anda ketika membuat latihan tinggal melanjutkan. Nah, datanya ini ya. Ini saya buatkan gini biar nanti paham untuk pembuatannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mencoba untuk membuat latihan menggunakan fungsi-fungsi yang tadi kita pelajari. Kita lihat yang pertama dulu, mengurutkan berdasarkan sebuah kolom. Ya, jadi saya minta di sini misalkan saja ingin mengurutkan berdasarkan kolom nama. Urutkan data berdasarkan kolom nama. Untuk kolomnya saya ikuti saja namanya karena huruf besar semua. Jadi seperti ini ya. Nah, kemudian berikutnya di sini mengurutkan berdasarkan nama secara descending. Ini akan saya ubah. Jadi mengurutkan berdasarkan pekerjaan tapi secara descending. Ya. Di sini mengurutkan pekerjaan secara descending. Mengurutkan berdasarkan pekerjaan secara descending. Oke, yang ini sudah. Kita masuk ke soal yang berikutnya. Kita latihan yang mudah-mudah dulu ya, biar Anda paham. Kita urutkan, mengurutkan berdasarkan dua
ini kolom ya. Saya buat berdasarkan nama dan masa kerja. M kerja ya namanya ya. Mengurutkan berdasarkan kolom nama dan M kerja. Kemudian yang berikutnya lagi kita ikuti di sini. Yang kedua, mengurutkan menurut nomor kolom. Ya, jadi contohnya urutkan kolom nama adalah kolom kedua. Oke, kita coba saja yang ini ya. Misalkan mengurutkan berdasarkan nomor kolom ketiga. Mengurutkan berdasarkan nomor kolom ketiga. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang untuk pemakaian kom. Dihitung di sini menghitung jumlah karyawan. Ini kan data kita karyawan ya. Di sini menghitung jumlah pegawai. Yang berikutnya menghitung jumlah pegawai. Berikutnya lagi menghitung jumlah pegawai per pekerjaan. Menghitung jumlah pegawai per masa kerja. Ini bisa ya. Menghitung jumlah pegawai per M kerja. Nanti dicoba itu menggunakan urutan perintah seperti yang sudah diinformasikan di sini. Nah, ini misalkan menghitung jumlah pegawai yang M kerja lebih besar 3. Ya, ini bisa dicoba. Kemudian kita coba di sini menampilkan gaji tertinggi. Kita coba. Menampilkan gaji terendah. Kemudian menampilkan total gaji. Ya. Oke, ini bisa kita lihat adalah merupakan contoh latihan. Nah, nanti untuk hasilnya jadi ini saya masukkan kategori tugas ya di sini ya. Nah, di sini saya masukkan tugas. Ini saya beri judul tugas agregat. Untuk tugas dikerjakan dan di-capture hasilnya seperti biasa ya. Buat
dalam format PDF dan dikirim ke Classroom. Ini adalah untuk tugasnya. Nah, di sini langsung saya siapkan sekalian untuk praktikum agregat. Nama judulnya praktikum agregat. Soal ada di akhir PPT, hasil di capture, kirim ke Classroom. Untuk kelas SKS 191 batas waktunya kita lihat di sini. Ini tanggal 15, berarti Anda harus sudah mengumpulkan itu 21 paling lambat ya. Ini saya tugaskan sekaligus sehingga nanti ketika Anda ingin mengumpulkan tugasnya itu Anda tidak bingung karena sudah ada tempatnya. Nah, baiklah, kira-kira itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk materi pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Jika ada yang belum paham bisa langsung ditanyakan kepada saya. Dan mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.